Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberi umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi kesehatan ya, di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah berita yang setiap hari kita dengar ya, saudara kita, tetangga kita yang menghembuskan nafas terakhir, apakah itu karena terjangkit COVID-19 ataupun yang lainnya. Tentu ini merupakan suatu pelajaran bagi kita bahwa betapa manusia itu pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia masih memberi kesempatan kepada kita agar bisa memperbanyak kembali amal-amal ibadah kita yang barangkali bisa bermanfaat bagi kita nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, masih bersama kami dalam kajian tafsir surat Al-Baqarah. Bapak Ibu dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Baqarah ini memang banyak mengisahkan kisah Nabi Musa alaihissalam, baik itu beserta kaumnya maupun beserta Fir'aun, tapi lebih banyak kepada beserta kaumnya ya. Jadi ayat-ayat yang akan kami baca selanjutnya ini adalah ayat yang berkaitan Nabi Musa dengan kaumnya tentunya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun summa afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Jadi kejadiannya setelah Nabi Musa berhasil menyelamatkan ya Bani Israel dari kejaran Firaun. Mereka menuju tanah Maqdis ya, tanah Al-Quds ya. Nah, disinilah di tengah perjalanan inilah nanti kisahnya itu panjang ya. Jadi ketika beliau sampai di Bukit Tih namanya, antara Mesir dengan Palestina ya, juga ada perbukitan yang panjang, ada tanah lapang yang luas ya, mungkin seluas 2 kali Pulau Jawa itu ya, yang dulu disebut dengan Bukit Sinai atau Dataran Sinai ya, yang dimana antara perang Arab Israel itu pada saat itu ya, di Israel berhasil merebut bukit ini atau tanah lapang ini, tapi setelah itu dikembalikan kepada Mesir dengan imbalan normalisasi hubungan Mesir dengan Israel itu yang terkenal dengan Camp David ya. Mungkin Bapak Ibu yang baca tentang sejarah Timur Tengah, sejarah pergolakan Arab Israel ya, mungkin ingat dengan perjanjian Camp David tahun 1978 antara Mesir dengan Israel, saat itu di masa pemerintahan Jimmy Carter kalau tidak salah. Nah, saat itu di mana Mesir rela berdamai dengan Israel, tapi dengan imbalan Israel mengembalikan bukit ya atau tanah lapang Sinai yang sangat luas ini, yang sangat subur ya. Nah, ini yang dianggap sebagai orang Arab sebagai pengkhianatan ya. Di satu sisi Mesir ingin mengembalikan tanahnya itu, tapi di sisi yang lain dia harus rela berdamai dengan Israel sehingga dia tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri Israel ya. Ini mungkin sedikit saja ya, kenapa orang Arab sampai hari ini tidak bisa melawan Israel ya, itu tadi karena beberapa negara Arab itu sudah tunduk ya, sudah berdamai dengan Israel, sudah melakukan suatu perjanjian di mana masing-masing pihak tidak boleh mencampuri urusan yang lain. Nah, sehingga tidak bisa lagi bertindak ya. Kita tahu Mesir saat itu adalah termasuk kekuatan yang sangat besar ya, di samping Irak saat itu. Nah, begitu Mesir berdamai dengan Israel, membuka hubungan diplomatik ya, saling mengirim duta besar, saling membuka kantor kedutaan dan sebagainya,
Ya, dengan sendirinya maka kekuatan Arab melemah itu. Kemudian Saddam, Irak, kemudian sekarang sudah tidak ada. Jadi praktis ya, Israel itu sekarang sebetulnya dia bisa itu mencamplok Timur Tengah. Kalau secara militer itu bisa dia sebetulnya. Karena kekuatan apa namanya Timur Tengah ini sudah melemah ya. Ya, Mesir sudah tidak bisa, Israel apa namanya Irak sudah tidak ada. Belum lagi baru-baru ini Bahrain, kemudian Imarat juga sudah, jadi sudah tidak ada lagi ya. Arab Saudi juga nggak bisa diandalkan karena diam-diam juga menurut berita bahwa penguasa ya MBS apa namanya putra mahkota Arab Saudi sekarang ini ada main mata ya dengan Benyamin Netanyahu. Jadi apa namanya memang untuk diharapkan dari negara Arab itu sudah tidak bisa ya untuk merebut kembali Palestina untuk sekarang ini itu sangat sulit ya, kecuali jika umat Islam di seluruh dunia ya untuk bersatu agar menekan Israel dan bersatu untuk mengembalikan Palestina, itu mungkin bisa ya. Kalau untuk mengharap dari negara Arab itu saya kira sudah tidak bisa, karena satu demi satu mereka sekarang sudah tunduk kepada Israel. Ya. Kita kembali kepada kisah lama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ingatlah wahai Bani Israel ketika kami membuat perjanjian dengan Nabi Musa selama 40 malam. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk menyelesaikan wahyu ya. Wahyu Taurat ya. Jadi wahyu Taurat untuk diselesaikan ya. Maka beliau meninggalkan kaumnya ya, di padang pasir tadi itu, di padang Sinai tadi ya. Nah, sepeninggalannya Nabi Musa ya, mereka ternyata di belakang ini kaumnya ini berbuat sesuatu yang menyimpang, yaitu kembali kepada kesyirikan. Summa takhastumul ijl, kemudian kalian ya menjadikan ya sapi ya sebagai Tuhan. Summa takhastumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Jadi apa namanya mereka itu ketika ditinggal Nabi Musa, ditinggal pergi oleh Nabi Musa untuk bermunajat dengan Tuhannya, ternyata di belakang mereka membuat patung-patung atau tuhan-tuhan palsu yang bentuknya itu seperti al-ijl. Al-ijl itu artinya anak sapi ya. Ternyata patung ini, sembahan ini itu dibuat dari semacam al-huli. Al-huli itu semacam benda seperti emas ya, seperti perak itu ya, seperti perak atau seperti emas yang berkilauan ya. Ternyata dalangnya adalah samiri ya, itu bisa dibaca di surat Toha ya. Samiri ini ternyata mengambil perhiasan atau semacam ya seperti itu dari keluarga Fir'aun semasa dia masih di Mesir. Nah, benda ini kemudian dipoles ya seperti sapi, kemudian bisa ditiup angin dari belakangnya sehingga muncul suara ya. Jadi menyerupai Tuhan, menyerupai anak sapi, dan itu disembah oleh mereka. Dan dalam kisahnya surat Toha itu, Samiri ini mengatakan, ini Tuhan kalian. Musa ini lupa kalau kita punya Tuhan. Dan mereka saat itu berbuat zalim ya. Nah, summa afauna ankum min ba'di zalika. Jadi Allah Subhanahu wa taala melanjutkan bahwa setelah itu kalian bertobat katanya. Kemudian kalian ampuni kalian. Min ba'di zalika la'allakum tashkurun, agar kalian mensyukuri kenikmatan ini. Artinya dengan diampuni dosamu, maka hendaklah kalian itu beramal saleh ya. Jadi ini tentu pelanggaran berat ya, membuat tuhan-tuhan palsu ya sepeninggal Nabi Musa atau kemudian setelah itu mereka bertaubat ya. Jadi faedah Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala dari ayat ini, karena ini panjang, hikmatullah tabaraka wa ta'ala fi taqdirihi haitsu wa'ada Musa 40 lailah liyatanazala fiha at-Taurah
Ya, tentu ada hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk menerima wahyu, yaitu berupa kitab Taurat ya. Jadi 40 malam ya, 40 hari. Bayanu jahli Bani Israel al-jahla tam wa judzalika anna hadzal hili alladzi ja'aluhu ilahan humul ladzina sana'u. Jadi tentu menunjukkan betapa Bani Israel ini adalah sangat jahil ya, sangat tidak mengetahui ya. Bagaimana bisa disebut dengan jahil? Karena benda dari perhiasan ini kok bisa dijadikan Tuhan sembahan yang mereka buat sendiri ya. Tentu ini suatu kejahilan ya. Tuhan dibuat sendiri, masa ada Tuhan dibuat ya. Maka di dalam ayat yang lain disebutkan innakum qaumun tajhalun ya. Nabi Musa berkata, kalian adalah kaum yang tidak mengetahui. Kemudian min fawaidil ayat anna ittikhadahum al-ijl kana min zulm ya. Jadi ketika mereka berbuat atau Tuhan dari hauli, dari perhiasan itu, maka itu suatu kezaliman ya. Jadi Bapak Ibu, orang yang berbuat syirik itu zalim. Karena zalim itu pengertiannya adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli. Jadi zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Jadi setiap orang yang meletakkan pada suatu pada tempat bukan pada tempatnya itu namanya zalim. Nah, orang yang berbuat syirik itu zalim karena meletakkan benda yang tidak berhak, meletakkan sesuatu yang tidak pantas untuk disembah ya, diletakkan pada posisi yang disembah. Nah, itu, maka zalim. Jadi orang musyrik zalim, orang Nasrani zalim ya. Karena mereka meletakkan Nabi Isa yang notabene manusia ke dalam posisi ketuhanan, padahal dia tidak pantas untuk diletakkan pada posisi itu. Nah, dia zalim. Jadi orang Kristen itu, orang Nasrani itu menzalimi Allah dan menzalimi Nabi Isa karena mereka meletakkan posisinya bukan pada tempatnya. Nah, sama dengan kaum Bani Israel ini, dia atau mereka meletakkan posisi yang benda ini menjadi posisi ketuhanan, posisi sembah, padahal itu hanyalah benda ya. Namun Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan mereka ya, si'atu hilmillah ya. Jadi betapa luasnya ampunan Allah. Wa annahu mahma barazal insanu rabbahu bidzunub fa inna hilmallahi qad yashmalu. Jadi manusia itu meskipun betapa besarnya dosanya gitu, tapi Allah Subhanahu wa taala masih memaafkan dia dan memberi hidayah untuk bertaubat ya. Kemudian annal afu mujibul syukur. Nah, ini penting juga bahwa pemaafan ya dari Allah Subhanahu wa taala seharusnya dibalasi dengan bersyukur. Nah, bersyukur tentu maksudnya adalah dengan beramal saleh ya, beramal kebalikan daripada dosa itu ya. Jadi kalau seseorang pernah terjatuh dalam perbuatan dosa, maka jika dia bertaubat, maka sebaiknya dia salah satu bukti kalau dia bertaubat itu adalah melakukan perbuatan sebaliknya, artinya kebalikan daripada perbuatan maksiatnya. Jadi contoh umpamanya orang pernah meninggalkan sholat sekian lama itu kan, nah ketika dia bertaubat, nah, hendaklah dia itu melakukan kebalikannya, artinya dia jangan sampai meninggalkan sholat lagi gitu. Nah, itu salah satu tanda bahwa seorang itu diterima taubatnya. Selanjutnya wa iza atayna Musal kitab wal furqana la'allakum tahtadun. Ingatlah ketika kami datangkan kepada Musa Alkitab, itu Taurat dan Al-Furqan. Di sini Taurat juga, cuman yang pertama kitab itu karena Taurat itu tertulis, kemudian yang kedua wal Furqan karena Furqan ini maksudnya adalah yang membedakan antara hak dengan batil. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga mensifati ya Taurat itu sebagai Furqan. Seperti dia juga mensifati Al-Qur'an juga sebagai Al-Furqan. Seperti firman dalam surat Al-Baqarah, fi hudal linnasi wa anzalal furqan ya, di dalam surat Al-Baqarah itu. Ya. Syahrul Ramadan alladzi
unzila fil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, kalau di situ Furqan adalah Al-Qur'an ya. Nah, Furqan di sini adalah Taurat. Ya, Taurat ini juga menandakan bahwa kitab Taurat juga adalah kitab Furqan. Dia juga di dalamnya ada keterangan yang hak dan ada keterangan yang batil. Ya. Wa min fawaidil ayat anna inzalallahi ta'ala al-kutub lin-nasi min ni'ami aini. Bahwa dengan menurunkan kitab kepada manusia itu menunjukkan bahwa kenikmatan. Ya, bahwa min akhbari ni'am. Bahkan itu adalah sebesar-besar kenikmatan, ya. Jadi dengan menurunkannya kitab ya kepada satu kaum ya itu menandakan bahwa kenikmatan yang besar. Li'anna an-nasa la yumkinu an yastaqillu bi ma'rifati haqqil khaliq. Kenapa itu disebut kenikmatan? Karena manusia nggak mungkin ya dengan sendirinya ya mengetahui haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita tidak bisa memenuhi haknya Allah ya kalau kita tidak dipandu oleh kitab. Ya, bahkan haknya manusia pun sekalipun barangkali. Ya, kita tidak bisa memenuhi haknya manusia sesama makhluk kecuali dengan pedoman ya, sesuai dengan pedoman yaitu berupa wahyu Alkitab. Maka ini adanya kitab itu adalah sebesar-besarnya nikmat ya. Wabina anna Musa nabi rasul. Nah, ini juga menunjukkan bahwa Musa itu adalah nabi dan juga rasul jelas ya. Nabi dan juga rasul. Kemarin saya sampaikan bahwa setiap rasul pasti nabi ya, tetapi bukan setiap nabi itu rasul. Nah, ya. Setiap rasul pasti nabi, tapi bukan setiap nabi itu rasul. Ya, kalau nabi banyak, tapi rasul tidak semuanya. Jadi tidak semua nabi itu rasul. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, di antara faedahnya adalah fadilatut Taurah ya. Tentu dengan adanya ayat ini menunjukkan bahwa Taurat juga adalah kitab yang mulia. Karena Allah telah mengatakan Al-Furqan, Al-Kitab dan Furqan. Ya. Nah, Taurat tentu yang dimaksud Taurat yang murni ya. Taurat yang berasal dari Allah pada zaman Nabi Musa. Ya, bukan Taurat sekarang atau yang disebut dengan perjanjian lama kalau menurut umat Kristiani ya. Ya, jadi Taurat yang sekarang tentu sudah banyak intervensi ya daripada tangan-tangan manusia ya, bukan lagi Taurat yang asli seperti pada zaman Nabi Musa alaihissalam ya. Namun kata para Rasulullah SAW mengatakan bahwa terkait dengan Taurat yang sekarang, sikap kita kata Rasulullah tidak terlalu menolak dan tidak terlalu menerima. Artinya bahwa jika memang ada yang sesuai dengan syariat kita ya kita terima ya, jika tidak sesuai maka langsung kita tolak itu ya. Jadi itu berkaitan dengan kitab Bani Israel zaman sekarang ini. Jadi Rasulullah sudah memberikan arahan ya, jika di dalamnya itu ada syariat yang sesuai maka kita terima karena sesuai ya, jika tidak ya otomatis kita tolak ya, gitu. Nah, namun jika tidak bertentangan dan juga maksudnya tidak disinggung ya, maka kata Rasulullah bersikap pasif ya. Jika isinya itu berkaitan dengan cerita dengan identifikasi tentang nama-nama yang ada disebutkan dalam Al-Quran secara global gitu, maka kata Rasulullah itu, kata para ulama itu bisa diambil ya. Kalau istilah tafsirnya itu adalah Israiliyat ya. Jadi kalau jenengan dengar kata Israiliyat itu maksudnya adalah berita-berita yang berasal dari Bani Israel yang dicantumkan oleh para mufassir dalam tafsirnya. Itu namanya Israiliyat. Di Ibnu Katsir juga ada, hampir setiap tafsir mungkin ada itu Israiliyatnya. Maksudnya adalah kisah-kisah dari Bani Israel yang lebih rinci. Ya, karena memang seperti ini Al-Qur'an tidak merinci memang. Seperti umpamanya nama ibunya Nabi Musa, nama bapaknya Nabi Musa, ya. Nama ibunya Nabi Yusuf, kita tidak tahu. Kita tidak tahu, Al-Quran tidak menyinggung ya. Seperti umpamanya
saudara-saudaranya Nabi Yusuf itu siapa? Kan ada yang 11 orang tuh. Ya, Qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ya, di mana tafsir takwilnya itu adalah 11 saudaranya itu. Nah, siapa nama-nama saudaranya Nabi Yusuf itu? Mungkin dalam Al-Quran tidak disinggung. Nah, dalam perjanjian lama atau Taurat itu ada namanya Paul, ada namanya Yosef, ada namanya Simon, ada namanya Benyamin dan sebagainya, sebagainya. Nah, jadi yang seperti ini kata para ulama itu bisa diambil ya sebagai rujukan barangkali untuk menguatkan kisah di dalam Al-Quran yang memang secara general ada, tapi secara rinci mungkin itu tidak ada. Tapi kalau sudah berkaitan dengan akidah, ya kita masih menolak ya, karena itu sudah bertentangan dengan yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu, min fawaidil ayah bayan utul bani Israil tughyanihim. Ya. Jadi ini ayatnya juga menunjukkan betapa mereka itu adalah sangat angkuh ya, sangat sombong ya. Kenapa? Karena Allah sudah menurunkan kepada mereka kitab Taurat, kemudian mereka kufur kepadanya. Ya, jadi tidak mau ikut apa yang ada di dalam Taurat itu. Tidak ada, mereka tidak mau ikut apa yang ada di dalam Taurat itu. Padahal mereka sudah didatangi kitab. Allah tabaraka wa ta'ala yunzil kutub yaj'aluha furqanan li ghayatin hamidah wal hidayah. Tadi faedah ayat di atas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sengaja atau di antara hikmah diturunkannya kitab itu ya, apakah itu kepada Bani Israel ya, apakah itu Taurat, apakah itu Injil, apakah itu Zabur dan juga Al-Qur'an, itu semata-mata la'allakum tahtadun, agar kita ini umat manusia mendapat petunjuk. Ya, dengan adanya kitab ini kita manusia mendapatkan petunjuk. Jadi semua kitab yang diturunkan itu semata-mata agar manusia itu mendapatkan petunjuk ya. Jadi manusia itu tidak mungkin dengan sendirinya, dengan modal akalnya itu bisa mengetahui kebenaran. Tidak bisa. Jadi harus ada petunjuk ya, dari Allah melalui kitab. Ya. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa manusia itu tidak mungkin mengetahui haknya Allah. Ya, dan bagaimana cara berterima kasih kepada Allah itu tidak bisa, kecuali ada kitab atau Rasul menjelaskan. Jadi manusia tidak bisa dibiarkan hanya modal akal saja untuk mengetahui semua kebenaran. Dengan modal akal saja bisa mengetahui bagaimana cara berterima kasih kepada Allah itu tidak bisa, hanya modal akal saja. Maka harus ada kitab, harus ada pedoman, atau harus ada Rasul ya. Nah, Rasul ini yang menjelaskan kitabnya. Kemudian ini faedah penting Bapak Ibu, wa man aradal hidayah falyatlubha minal kutubil munazzalah minas sama. Siapa ingin petunjuk ya, petunjuk yang paripurna ya, maka hendaklah dia mencarinya dari kitab-kitab yang diturunkan ya. Wala yatlubuha minal asatir, bukan mencarinya dari kisah-kisah ya, atau kisah suruhbah atau kisah-kisah para pendeta atau para orang-orang yang tidak punya dasar ya, atau juga mungkin mendapat petunjuk bukan dari kisah-kisah orang disebut dengan ahli ibadah ya, atau orang-orang yang mungkin terkenal dengan falaisuf atau mutakallimin ya, orang yang mengatakan dirinya orang falaisuf dan sebagainya. Jadi hidayah yang baik itu yang kita peroleh dari kitab yang diturunkan dari langit. Nah, ini. Kalau kita umat Islam tentu ada Al-Quran ya. Nah, mungkin mungkin kita sering mendapati ya kitab-kitab nasihat gitu, kitab-kitab supaya menenangkan jiwa ya, sementara mungkin ditulis oleh manusia ya, bisa saja itu terjadi ya, oleh manusia, pengalaman-pengalaman rohani umpamanya seseorang ya. Nah, bagaimana sikap kita jika mendapat seperti itu ya? Jawabannya adalah ya kita uji saja pengalaman rohaninya itu, apakah sesuai enggak dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ya. Jadi seseorang bisa saja itu mengklaim ya dia punya pengalaman rohani,
dia baca wirid-wirid ini dan itu dan sebagainya, kemudian dia mendapati suatu ketenangan batin dan sebagainya ya. Dan itu adalah sesuatu yang ditulis oleh orang-orang ahli ibadah dan sebagainya. Maka sikap kita uji saja ya, kita uji ya, yang dia baca itu sesuai nggak dengan apa yang ada dalam Al-Quran makanya. Nah, maka di sini dijelaskan bahwa sebaik-baik petunjuk untuk menuju Tuhan itu adalah apa dicontohkan oleh Rasulullah ya, karena itu adalah mandat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah itu sengaja diutus agar manusia itu mendapat petunjuk, agar manusia tahu jalan bagaimana menuju Tuhan. Nah, itulah hikmah kenapa Allah itu mengirim ya para nabi dan juga dilengkapi dengan kitab agar manusia bisa mendapatkan petunjuk, agar manusia itu bisa mengetahui bagaimana cara berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Nah, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya Bani Israel, ya qaum innakum zalamtum, wahai kaum sungguhnya kalian telah berbuat zalim, kalian telah menzalimi diri kalian sendiri, yaitu dengan menjadikan Tuhan ya, atau menjadikan anak sapi ya, atau gambaran anak sapi, patung anak sapi sebagai Tuhan. Fatubu ila barikum, oleh karena itu bertaubatlah kalian kepada Tuhan. Faqtulu anfusakum, saling bunuhlah diri kalian sendiri, atau bunuhlah diri kalian sendiri. Zalikum khairul lakum, yang demikian itu adalah baik bagi kalian jika kalian adalah orang yang bertaubat, sehingga Allah menerima taubat kalian. Innahu at-tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha Pengasih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah pelanggaran berat yang dilakukan oleh Bani Israel ini, Allah Subhanahu wa taala minta Musa alaihissalam minta petunjuk bagaimana caranya ini mereka taubatnya. Ya, taubatnya apa? Dengan membunuh diri mereka masing-masing. Ya. Dalam tafsirnya di dalam kitab yang lain disebutkan bahwa mereka itu disuruh membunuh ya masing-masing dari mereka. Artinya saling membunuh. Ya. Bukan bunuh diri tapi saling membunuh. Jadi seseorang membunuh saudaranya, membunuh kakaknya, membunuh apa dan sebagainya. Ini dijelaskan ya dalam keterangan yang lain ya, bahwa mereka caranya supaya diterima taubatnya itu saling bunuh. Ya, ada yang mengatakan mereka membunuh satu sama lain itu dalam suasana gelap supaya mereka tidak melihat siapa yang dibunuh itu. Ya, ada orang tua bunuh anaknya, anak bunuh bapaknya, seseorang bunuh saudaranya, ada sebagainya. Ya, jadi semua yang ikut ya di dalam perbuatan ini, yang ikut dengan samara tadi, sama samiri ya, gembongnya itu ya, dalangnya itu yang ikut ya di dalam rombongannya samiri tadi yang membuat Tuhan-Tuhan palsu itu mereka saling bunuh ya, supaya bisa diterima taubatnya ya. Nah, kapan itu kejadiannya berakhir ya, jadi kejadiannya berakhir, ada yang mengatakan ya Musa langsung menyuruh mereka untuk menghentikan, tapi ada yang mengatakan bahwa tiba-tiba pisau-pisau yang di tangan mereka itu menjadi jatuh, artinya sebagai tanda bahwa sudah selesai ya. Bisa dibayangkan banyaknya orang meninggal ya, ini sebagai balasan ya, sebagai hukuman lah barangkali, karena mereka telah berbuat suatu kezaliman, telah membuat suatu Tuhan-Tuhan palsu yang terbuat dari perhiasan yang bentuknya itu adalah seperti anak sapi, kemudian mereka sembah ya. Alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad ini nggak pernah ya diiqab atau diazab seperti itu ya. Jadi kita umatnya Nabi Muhammad ya, kezalimannya berbuat zalim tapi tidak pernah disuruh untuk saling bunuh ya. Bagaimana rasanya kalau orang itu disuruh saling bunuh,
anak bunuh anak, anak bunuh bapaknya, bapaknya bunuh putranya, itu sebagai hukuman, itu kan bagaimana rasanya itu. Alhamdulillah umat Nabi Muhammad ini dipelihara dari ikab-ikab seperti ini, dipelihara daripada azab-azab seperti ini ya. Nah, inilah salah satu kekhususan ya barangkali dari Allah Subhanahu wa taala yang masih mencintai umatnya Nabi Muhammad ini meskipun banyak sekali melanggar ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara kekhususan umatnya Muhammad yang tidak dimiliki oleh umat yang lain, itu Allah tidak akan mengazab mereka dengan azab yang bumi hangus itu. Artinya hangus tidak tersisa, itu tidak akan terjadi ya, sebelum kiamat itu tidak akan terjadi. Jadi Rasulullah sudah minta kepada Allah supaya tidak mengazab umatnya seperti Allah mengazab umat-umat terdahulu, yaitu membumi hangus, jadi habis semuanya. Itu tidak akan terjadi. Jadi kalau ada bencana tsunami, gempa bumi atau gunung meletus, hujan lebat, atau mungkin azab yang berupa banjir dan sebagainya, itu ya yang terjadi di muka bumi ini itu tidak akan terjadi secara keseluruhan ya. Satu dunia habis gitu, tidak akan terjadi. Paling hanya sektoral saja ya, ada bencana tapi sektoral ya, di bumi lain masih utuh kan itu. Nah, sekarang kita pertanyaannya, pandemi ini, nah ini saya kira ini pertanyaan menarik ya. Pandemi ini apakah azab dari Allah untuk umat Muhammad itu bagaimana? Karena ini kayaknya sudah mendunia ya. Ya, kalau menurut hemat kami belum azab yang menyeluruh ya. Meskipun dia mendunia tapi kan tidak semuanya mati ya, gitu. Bahkan kalau bisa dihitung yang sembuh kan lebih banyak itu dibanding yang mati. Artinya bahwa belum disebut dengan azab yang mendunia ya. Nah, kapan berarti umatnya Nabi Muhammad ini akan dihabisi oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, artinya orang-orang kafir di antara mereka yang tidak tersisa itu kapan ya? Nanti di akhirat. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ya, bahwa kiamat itu ya tidak akan terjadi kecuali ketika semua penduduk bumi ini tidak ada lagi yang beriman. Nah, itu baru nanti azab itu datang, kiamat itu datang sudah. Nah, saat itu kata Rasulullah, orang-orang yang kafir tadi ya ingin beriman, taubat itu istilahnya. Ya, saat itulah nanti matahari terbit dari sebelah barat, seperti dalam surat Al-Maidah kalau tidak salah. Hal yanzuruna illa an ta'tahumul malaika aw ya'ti rabbuka yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Ketika matahari itu sudah terbit dari sebelah barat, nah saat itu orang mau sadar, baru mau taat, baru mau beriman, tapi saat itu sudah tertutup, karena itu sudah tidak ada lagi waktu untuk bertaubat, sudah selesai. Nah, saat itu baru nanti kiamat. Maka sebelum itu tidak ada kiamat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiamat ini tidak akan terjadi kecuali ketika semua penduduk bumi ini kafir. Nah, tanpa kecuali, meskipun satu orang tidak ada. Nah, itu baru nanti kiamat. Orang-orang mukmin sudah habis, sudah ditarik oleh angin itu tadi. Ada angin yang mengambil ya, menghisap seluruh manusia, setiap manusia yang di dalamnya, dalam hatinya masih ada keimanan, meskipun hanya tipis, oleh angin itu diisap, dibawa pergi. Nah, yang tersisa adalah orang-orang kafir itu. Nah, itu kapan kejadiannya? Itu nanti pada hari kiamat, menjelang hari kiamat. Ya. Kemudian faedah dari ayat tadi yang kita baca, anna ittihadal asnam ma'allahi zulm. Ya, tentu menjadikan patung-patung atau sembahan-sembahan yang disembah bersama Allah, maka itu adalah kezaliman. Jadi musyrik itu, Bapak Ibu ya, orang musyrik itu bisa jadi dia menyembah Allah tapi juga menyembah patung. Nah, itu musyrik juga.
atau hanya menyembah patung saja, ya itu sama-sama musyriknya. Ya, nah, jadi kalau musyriknya orang Quraisy itu mereka menyembah Allah tapi juga menyembah patung. Mungkin ada kesyirikan hanya menyembah patung aja, ya, seperti orang Buddha, Hindu, mereka musyiknya itu musyiknya hanya menyembah patung aja. Nah, kalau musyiknya orang Quraisy itu mereka menyembah Allah juga dan juga menyembah patung. Nah, jadi semuanya musyrik. Kemudian Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, annal ma'asi itu zulmun lin nufus. Atau annal ma'asi zulmun lin nufus. Bahwa setiap maksiat yang diperbuat oleh seorang manusia itu sebetulnya dia menzalimi dirinya sendiri. Ya. Meskipun kezalimannya itu mungkin juga berimbas kepada di sampingnya atau tetangganya, kepada orang lain. Ya. Tapi tentu dia pertama yang mendapat imbas atau akibat daripada kezalimannya itu. Maka seseorang itu harus menjaga diri jangan sampai terjebak dalam maksiat, karena setiap maksiat yang dikerjakan oleh seseorang itu sebetulnya dia telah menzalimi dirinya sendiri, karena akibat daripada kezalimannya itu atau maksiatnya itu kembali kepada dirinya. Kemudian faedah lagi wujub taubah, ya. Jadi setiap orang yang telah berbuat dosa hendaklah segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, at-taubatu 'alal faur. Nah, tentunya taubat itu adalah langsung, ya. Jadi jika di antara kita ada yang barangkali ya terjerumus ya dalam suatu maksiat, ya mungkin disengaja atau tidak sengaja karena kelalaian, kekhilafan begitu. Nah, taubatnya jangan ditunda, jadi langsung. Karena Allah Ta'ala mengatakan fatubu. Jadi begitu seorang itu masa langsung taubat. Ya, jadi jangan ditunda. Ya. Karena kalau ditunda nanti siapa tahu-tahunya belum ada kesempatan, ya tiba-tiba dia sudah mati. Ya. Jadi taubat itu langsung. Ya, langsung astagfirullah, langsung istighfar. Dan bertaubat artinya meninggalkan apa yang menjadi kebiasaannya. Minha safahatu Bani Israel haitsu abadu ma sana'u. Ini tadi sudah diulang bahwa ini ayat ini menunjukkan bahwa betapa mereka itu rendah akalnya. Jadi Bani Israel itu di dalam kisah ini sangat rendah akalnya. Bagaimana mereka itu bisa menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui orang yang paling rendah akalnya itu adalah orang musyrik sebetulnya. Jadi orang yang menyembah selain Allah itu orang yang lemah akalnya sebetulnya, ya. Kalau kita secara jujur ya mengatakan. Jadi orang yang tidak menyembah Allah itu orang yang lemah akalnya, ya. Apa orang musyrik, apa orang Nasrani, meskipun mereka itu mengaku akalnya tinggi, tapi kalau tidak menyembah Allah itu sebenarnya rendah akalnya, ya. Contohnya apa tadi yang Bani Israel ini, kok bisa mereka itu menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri kan? Nah, jadi sesuatu yang tidak pantas disembah kok disembah kan gitu. Sebetulnya kan akalnya itu di mana? Ya. Jadi maka dijelaskan safahatu Bani Israel. Ya, ini menunjukkan kedunguan mereka. Haitsu abadu ma sana'u. Mereka menyembah sesuatu yang mereka buat sendiri. Wahum ya'lamun. Padahal mereka tahu itu. Wala yamliku lahum darra wala naf'a. Dan sementara yang mereka sembah itu tidak memiliki manfaat dan tidak bisa menghilangkan mudarat. Nah, kita kemudian faedah lagi, ya, saya tidak mengambil semuanya. Allah Subhanahu wa taala yatubu 'ala taibin. Nah, ini juga penting Bapak Ibu, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menerima, ya, permohonan taubat, akan mengampuni, ya, orang-orang yang bertaubat, ya, selama memang yang bertaubat itu jujur. Nah, ya, meskipun dosanya besar. Ya, meskipun dosanya itu besar. Jadi selama kesempatan taubat itu ada, ya. Jadi bagaimana besarnya dosa itu, ya. Kalau yang
datang kepada Allah itu dengan kejujuran dan keikhlasan, maka insya Allah akan menerima taubatnya. Jadi, apapun dosanya ya. Nah, mungkin kita mungkin akan bertanya bagaimana dengan dosa syirik? Ya, itu kan dosa yang sangat besar ya. Nah, di dalam Al-Qur'an Bapak Ibu ini saya jelaskan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Betul itu ayatnya, dua kali itu. Artinya bahwa Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni selainnya. Nah, ini maksudnya adalah ayat ini berlaku ketika di akhirat. Jadi orang yang meninggal dalam keadaan kesyirikan dan dia belum sempat bertaubat, itu nanti di akhirat itu tidak akan diampuni dosanya. Itu baru. Tetapi kalau selama dia di dunia, gitu, selama dia punya kesempatan untuk bertaubat sebesar apapun dosanya, itu berpotensi untuk diterima selama dia itu memenuhi syarat orang-orang yang bertaubat. Ya, selama dia memenuhi syarat orang yang menerima. Ya, bagaimana syaratnya orang yang diterima taubatnya ya? Yang pertama dia adalah menyesali kan, menyesali perbuatan masa lampau. Kemudian dia bertekad untuk tidak mengulang, dan kemudian dia melaksanakan amal soleh sebagai kebalikan daripada maksiat yang dilakukan masa lampau. Kemudian waktu taubatnya itu belum tertutup ya, artinya masih banyak kesempatan ya, bukan pada saat gargar itu artinya ketika ruh sudah berada di ujung tanduk, istilahnya itu sudah ada, seperti kata Allah Subhanahu wa taala, walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta iza hadara ahadahumul maut qala ini tubtul ana. Itu enggak ada taubat Bapak Ibu. Jadi taubat itu kalau orang sudah gargar, sudah menjelang ajal itu tidak ada taubat lagi. Jadi taubat itu kesempatan sebelumnya. Kesempatan sebelumnya ya, ketika orang itu masih sehat, masih bisa berbuat baik, segera bertaubat. Jadi kalau sudah gargar seperti Fir'aun kan sudah gargar ya, sudah menjelang ajal baru taubatnya sudah nggak ada lagi. Nah, jadi ya, taubat itu segera menyesal ya, kemudian bertekad untuk tidak mengulang, kemudian beramal soleh, artinya sebagai kebalikan daripada amal maksiatnya, maka insya Allah itu diterima taubat meskipun itu kesyirik ya. Karena dalam ayat yang lain Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu min rahmatillah, hai hamba-hamba pendosa yang menzalimi dirinya sendiri, janganlah kalian itu, kata Allah, putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah itu akan mengampuni semua dosa ya, selama ada kesempatan. Jadi dosa syirik yang disebutkan dalam Al-Quran yang bahwasanya tidak diampuni itu berlakunya di akhirat ya. Jadi namanya ada orang meninggal ya dalam keadaan kesyirikan, nah ini maksudnya yang tidak diampuni. Jadi oleh karena itu ya, ini juga akidah Bapak Ibu ya, ini akidah dalam hati kita. Jika ada orang ya yang meninggal sekarang ini yang tidak beriman, kita yakini dia itu musyrik dan dia itu di neraka ya, ini akidah ya. Jadi pamannya ada orang yang kita kenal dia itu musyrik, penyembah berhala atau penyembah Isa kan, kemudian dia meninggal tidak sempat Islam, maka kita yakini dalam hati dia itu musyrik dan di neraka. Itu yakin, tidak boleh ragu ya. Nah, tidak boleh kita mengatakan urusannya di Tuhan, tidak, karena sudah yakin betul, kelihatan ya. Tapi kalau ada orang yang sekarang ini masih hidup, kemudian dia non muslim, kita nggak boleh mengatakan kamu itu di neraka, tak boleh, atau kamu itu dilaknat, tak boleh ya. Kenapa? Karena dia belum meninggal, masih hidup. Siapa tahu nanti menjelang hayatnya dia masuk Islam. Nah, ini jadi kita untuk kita pandai bersikap bahwa seseorang yang tidak memeluk Islam sekarang ini, kita tidak boleh menghakimi bahwa dia itu di neraka. Tidak boleh. Siapa tahu nanti dia masuk Islam. Nah, tapi kalau orang sudah meninggal
sudah meninggal, tahu betul dia sudah meninggal dan dia bukan Islam, ya harus yakin juga bahwa dia itu di neraka karena sudah mati, kan tidak sempat masuk Islam. Ya, tidak boleh juga, nggak boleh kita ragu. Ya, ini keyakinan masalahnya. Ya, Ustadz, kitab yang dipakai pengajian Sabtu Ahad pagi, ya. Kalau yang Sabtu itu Umdatul Ahkam, kalau yang Ahad itu adalah tafsir Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ini nanti mungkin kalau ada waktu nanti saya perlihatkan sampulnya, ya. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali saya sampaikan bahwa orang yang berbuat dosa itu segera bertaubat agar taubatnya diterima. Ya, tidak boleh ditunda. Ya, mungkin ada terutama para pemuda, ya, mungkin barangkali yang merasa umurnya masih panjang, ya, kemudian dia berleha-leha, ya, tidak boleh begitu. karena kematian bukan di tangan kita, ya, kematian bukan di tangan kita, ya, kematian bukan di tangan kita. Siapa tahu nanti besok lusa meninggal, ya, padahal belum sempat bertaubat, nauzubillah. Nah, ya, tentu semua kita seperti ini, bahwa kita tidak boleh menunda bertaubat itu, karena kita tidak tahu, ya, kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang bagi lil insan ayat ta'arrada lima yaqtadi hadanil ismani. Subhanallah. Jadi di antara asmaul husna itu adalah At-Tawwabur Rahim, ya, penerima taubat dan maha pengasih. Ya, oleh karena itu seseorang hamba harus nantiasa menanamkan, ya, dua sifat ini dalam hatinya. Jadi kalau orang itu umpamanya pernah berbuat dosa, kemudian dia merasa apakah dosanya diampuni apa enggak, ingat bahwa Allah itu maha penerima taubatnya. Jadi ketika seseorang barangkali ada dalam hatinya putus asa, ya, saya ini diterima nggak taubatnya, ingat Allah itu maha penerima taubat. Innallaha tawwabur rahim, ya, innallaha tawwabur rahim, selama kesempatan taubat itu ada. Kemudian kita lanjutkan, wa izqultum ya Musa la nu'mina laka hatta narallaha jahra fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tandurun thumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Nah, ini juga. Jadi ini hukuman yang lain. Ya, tadi kan saling bunuh itu. Nah, ini ada hukuman yang lain karena dari maksiat yang lain. Ya. Ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, meminta kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu Musa sampai engkau bisa menampakkan di hadapan kami Allah senyata-nyatanya. Ya, menampakkan Allah ini. Bisa melihat Allah dengan terang benderang di hadapan mereka. Itu permintaan yang enggak pantas, ya. Inilah ini Bani Israel ini. Kami tidak akan beriman kepadamu ya Musa sampai kami melihat Tuhan dengan secara nyata. Jahra itu artinya terang-terangan seperti di siang hari. Fa akhazatkumus sa'iqah. Maka saat itu kalian diazab oleh Allah, ya, dengan azab api, ya, membakar kalian. Wa antum tanzurun, dan kalian melihat, menyaksikan azab itu. Jadi mati mereka itu. Jadi ketika mereka minta kepada Nabi Musa agar Musa itu minta kepada Allah supaya menampakkan dirinya agar mereka mau beriman. Bayangkan, ini permintaan yang luar biasa, ya. Meminta supaya Allah menampakkan dirinya agar bisa dilihat supaya baru mereka beriman. Nauzubillah, ya. Nah, apa yang terjadi? Fa akhazatkumus sa'iqah. Maka mereka tiba-tiba diazab dengan api yang membakar mereka dan mati. Wa antum tanzurun summa ba'asnakum. Nah, setelah itu kami bangkitkan kembali. Artinya mereka dihidupkan kembali oleh Allah. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Subhanallah, ini luar biasa ini. Jadi azab mereka yang kedua ini adalah dimatikan oleh Allah, dibakar langsung secara tiba-tiba. Mati, kemudian setelah itu Allah membangkitkan lagi. Mohon maaf, ini ada permintaan. Ya, ini ada yang menanya, Ustadz, apakah ada di Quran atau hadis baca ikhlas 1000 kali sebelum 10 Zulhijjah dan dapat dijadikan sebagai tobat? Ya, wallahu a'lam, ya.
sepanjang yang kami pelajari tidak menemukan itu, ya, tidak menemukan itu. Yang kami tahu dalam Al-Quran itu doa taubat itu ya seperti doanya para nabi, doanya Nabi siapa namanya, doanya Nabi Muhammad SAW, doanya Nabi siapa, Nabi Musa juga ada doa taubatnya, doanya Nabi siapa itu, Adam, Rabbana zalamna anfusana, ini kan doa Nabi Bapak Ibu ya. Jadi doa Nabi itu lebih lebih mujarab ya, lebih afdol karena Nabi ya. Nabi Daud, siapa, Nabi Adam ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang diulang-ulang terus. Doa Nabi Adam, doa Nabi kita. Doa apa namanya? Nenek kakek kita Adam ya. Itu yang paling bagus kalau tidak salah, Rabbana zalamna anfusana, atau Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah innahu huwal ghafurur rahim. Itu doa Nabi Musa ya. Atau doanya siapa namanya, Yunus ya, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Ini semua doa pertobatan. Kemudian apa namanya, doa Nabi Muhammad SAW yaitu sayyidul istighfar itu, Allahumma anta rabbi la ilaha la inta khalaqtani. Kan itu doa istighfar, itu doa Nabi Muhammad itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini jadi doa-doa yang seperti ini yang paling baik kita pakai, karena itu kan contoh. Jadi Allah Subhanahu wa taala ketika mencantumkan kisah dalam Al-Qur'an dan ada terselip doa, itu sebetulnya bisa bahwa ini untuk kita juga, untuk kita pakai juga ya. Ini kan doa Nabi ya, doa Nabi ini luar biasa. Rabbana zalamna anfusana, itu doa Rabbana zalamna anfusana, itu doa Nabi Adam, itu bagus sekali kita pakai ya. Doa Nabi Musa, doa Nabi Yunus, doa Nabi Muhammad ya, yaitu sayyidul istighfar ya, Allahumma anta rabbi itu. Nah, jadi kalau tidak salah doa sayyidul istighfar itu ada dalam kitab-kitab kecil ya, kalau tidak salah, yang ada zikir sobah masa itu ada itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ya. Ya, saya harapkan pada panjenengan semua supaya memiliki ya buku kitab kecil ya, mungkin harganya cuma 3.000 itu. Di toko-toko ada namanya doa zikir sobah dan masa itu. Di situ ada, itu lengkap sebetulnya. Di situ ada perlindungan dari Allah dari semua mara bahaya. Di situ ada perlindungan ya kepada Allah dari semua fitnah. Di situ ada perlindungan kepada Allah dari semua penyakit ya, semua bahaya. Kan ada doanya itu, a'udzubika kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq itu. Kemudian ada bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim, juga ada di situ doanya. Ya, jadi kecil ya. Kalau bisa itu kita punyai, kita baca setiap hari menjelang menjelang maghrib dan menjelang pagi. Ini ada pertanyaan. Nah, ini ada ini masya Allah, ini kita diarahkan ini. Sayyidul istighfar ada di kitab Hisnul Muslim, juga ada ya, betul sekali, juga ada. Ada juga zikir pagi dan petang, itu boleh ya. Ya. Itu kalau bisa ya dihafalkan ya. Kalau bisa dihafalkan. Ya, kita baca pagi. Kapan kita baca zikir pagi dan sore itu? Ya bisa, pokoknya setelah taklim ini bisa pagi, ya bisa, atau ketika setelah subuh langsung itu bisa juga. Ya, kalau untuk maghribnya kita baca setelah maghrib bisa, atau sebelum maghrib juga bisa. Jadi mungkin jam-jam 5 kita sudah baca itu zikir pagi dan petang. Itu bagus sekali doa-doanya. Karena masya Allah semuanya ada di situ. Tipis sekali ya, tapi manfaatnya masya Allah ya, maknanya itu luar biasa. Termasuk doa terlindungi dari semua bahaya. Ya, seperti a'udzubika kalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, itu kan doa sapu jagat itu. Perlindungan dari semua mara bahaya. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari semua kejahatan, dari semua kejahatan makhluk ya, apalagi dilengkapi lagi dengan al-ikhlas, dilengkapi dengan al-falaq, al-nas. Jadi
Ketika kita zikir itu betul-betul kita resapi ya, kita resapi ya. Kalau kita baca, sebelum kita baca dengan khusyuk doa itu, kita baca artinya juga. Apa maknanya? Ini luar biasa. Termasuk Sayyidul Istighfar tadi. Allahumma anta rabbi dan seterusnya itu kita hafalkan. Apalagi kalau kita sudah hafalkan, nikmat sekali. Kita ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita dari semua mara bahaya, termasuk Amin. bencana ini. Kita doa kepada Allah, semoga saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang berbaring, semoga Allah Amin. segera menyembuhkan mereka, dan tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu kulli sahabati Rasulullah ajma'in. Allahumma Amin. fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman Amin. yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma Allahumma la tada'na zamban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la Amin. daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa addaita. Allahumma shfi Amin. mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi Amin. mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfi Amin. mardana wa mardal muslimin. Allahumma rabban nas Amin. azibil ba'sa ishfi anta syafi la Amin. shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma Amin. inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah. Allahumma Amin. inna nas'aluka as-sihhata wal 'afiyah fi anfusina wa fi auladina wa fi azwajina wa fi Amin. ummatina innaka antas sami'ud du'a. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la Amin. sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tadarul Amin. hazna iza syi'ta sahla. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah Amin. kesembuhan dan kesehatan kepada saudara-saudara kami yang sekarang ini sedang berbaring di rumah sakit, ya Allah. Berikanlah mereka kesembuhan, berikanlah kepada mereka kesabaran, ya Allah Tuhan yang Amin. maha mendengar permohonan Amin. hamba. Jauhkanlah kami dari semua mara bahaya ya Rabb. Jauhkanlah kami, putra-putri kami, istri-istri kami, Amin. suami-suami kami dari semua mara bahaya, dari semua penyakit ya Rabb, dari semua mara bahaya, dari semua penyakit ya Rabb. Allahumma Amin. ab'id 'anna al-waba, Allahumma ab'id 'anna al-waba, Allahumma ab'id 'anna wa an Amin. anfusina wa an auladina wa azwajina al-waba wal waba corona ya Rabb. Innaka antas sami'ud Amin. du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Amin. hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika Amin. rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanaka